Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Baik, Bapak Ibu Guru, untuk kelas 4 fase B, ini adalah video tentang RPP atau modul ajar di dalam kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, file ini akan dibagikan gratis apabila Bapak Ibu menonton sampai selesai dan memberikan like, subscribe, isi komentar, dan tentunya Bapak Ibu bisa share kepada rekan-rekannya. Baik Bapak Ibu, mari kita kaji bersama salah satu modul ajar mata pelajaran matematika kelas 4 fase B. Ini susunannya ya Bapak Ibu. Kode modul ajar ya, ini bisa ditandain atau dikasih kode sama Bapak Ibu berdasarkan urutan materi ya. Nah, baik, kode ATP acuan ya, di sini misalnya ATP alur tujuan pembelajaran ya, bagi acuannya. Nah, nama penyusun institusi maupun tahun ya. Nama penyusun itu Bapak Ibu Guru namanya, kemudian institusi, nama sekolah, dan tahun dibuat ya, karena ini untuk administrasi Bapak Ibu Guru. Kemudian jenjang SD fase B kelas 4. Domain atau topik bilangan. Topiknya adalah pengolahan data. Kata kunci kelipatan, faktor, KPK, dan FPB. Nah, baik. Pengetahuan atau keterampilan prasyarat yaitu perkalian dan pembagian. Alokasi waktu 240 menit. Jumlah pertemuan 2 pertemuan ya, 2 kali pertemuan. Mode pembelajaran tatap muka. Metode pembelajaran think, pair, share. Nah, seperti apa nanti kita ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu contoh. Bapak Ibu bisa mengedit atau merevisi atau menambah dan memberikan ya variasi sesuai dengan apa yang disesuaikan ya. Sarana prasarana printer, kertas, alat mewarnai. Target peserta didik reguler, tipikal ya. Di sini ada pilihan hambatan belajar pada siswa-siswa yang terhambat belajarnya. Cerdas, istimewa, ini adalah kelas yang siswa yang cerdas atau ber-IQ tinggi. Karakteristik peserta didik senang belajar di dalam sebuah permainan dan mencoba hal yang baru. Daftar pustaka Law M ya. Ini adalah daftar pustakanya. Referensi lain bisa Bapak Ibu di link ya, apa ya. Baik, ada apa dengan KPK dan FPB? Nah, ini yang membuat adalah Bapak Rizky ya. Kemudian tahunnya, alokasi waktunya, profil pelajar Pancasila yang berkaitan adalah mandiri dan bernalar kritis. Fase B, mapel matematika jenjang SD kelas 4. Jumlah siswa 28 siswa reguler, model pembelajaran tatap muka. Domain mapel bilangan. Fase B, tujuan pembelajaran, nih menentukan kalimat
menentukan faktor kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar atau KPK dan FPB ya. Pertemuan 1, menentukan kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kelipatannya dulu, KP-nya, kelipatan persekutuan, dan KPK. Pertemuan 2, menentukan faktor-faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Kata kunci, kelipatan, faktor, KPK, dan FPB. Rasionalisasi materi menentukan kelipatan KPK faktor FPB ini merupakan salah satu materi yang sangat bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Deskripsi umum kegiatan. Siswa menemukan konsep kelipatan faktor persekutuan KPK dan FPB dengan memanfaatkan lingkungan sekitar serta permainan tabel perkalian rumah faktor serta KPK. Masih urutan materi pembelajaran ya. Pada pertemuan 1, siswa akan belajar kelipatan persekutuan terkecil serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Materi ajar, alat, dan bahan. Materi adalah kelipatan persekutuan terkecil, faktor persekutuan terbesar. Nah, para sarana ya, ada printer, kertas warna, alat warna, ketersediaan materi, pengayaan siswa, pencapaian tinggi, pengetahuan, keterampilan prasyarat, perkalian, dan pembagian, pengaturan siswa berpasangan, metode think, pair, share, persiapan ya. Kemudian kegiatan pembelajaran, itu kegiatan persiapan, sekarang kegiatan pembelajarannya. Pemahaman bermakna, siswa membuat jadwal dari prinsip penerapan kelipatan persekutuan kecil. Siswa dapat membagi beberapa barang atau jenis barang menjadi satu dengan syarat tertentu menggunakan prinsip faktor persekutuan besar. Pertanyaan pemantik. Pada pertemuan 1, pertanyaan pemantiknya adalah apakah kalian pernah membuat jadwal dari kegiatan rutin kalian? Bagaimana cara kalian membuat jadwal tersebut? Apakah dalam pembuatan jadwal rutin kalian menerapkan prinsip matematika? Apakah kalian pernah diperintahkan orang tua untuk menyatukan beberapa jenis barang ke dalam wadah dengan jumlah sama banyak? Bagaimana cara kalian menyatukan beberapa jenis barang ke dalam beberapa wadah dengan jumlah yang sama? Pertemuan 1, 2 kali 60 menit. Pendahuluan 20 menit ya. Membuka dan melaksanakan aktivitas sebelum pembelajaran, melakukan apersepsi, tanya jawab perkalian, menyampaikan tujuan pembelajaran. Inti 70 menit, mengenal kelipatan dengan bermain sayapku berapa. Nah ini jadi pos 1, ini kubunya sayapnya ada 2. Nah, pot 2 ada 4, ada 6, ada 8. Jadi 2, 4, 6, 8 ya. Menuangkan hasil pengamatan dan hitungan dalam tabel ke dalam tabel ini ya. Jadi jumlah sayap pot 1, 2, pot 2, 4, pot 3, 6, pot 4, 8. Melakukan tanya jawab untuk menentukan definisi kelipatan ya. Di sini Bapak Ibu bisa menanyakan ya, menentukan definisinya ya. Kemudian menyelesaikan kotak kelipatan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ini ya. Kalau bilangan 6 ya, kelipatan 2 artinya 2 kali ya. Kelipatan 3 artinya kan 3 kali ya, 3 kali ya.
Nah, ini diteruskan dengan membuat kelipatan sendiri ya. Mendefinisikan kelipatan sekutu ya, dari pembelajaran pertama adalah kelipatan dulu ya, sudah itu baru kelipatan persekutuan, di mana yang kembar yang sama ya, itu diterapkan konsepnya yang persekutuan itu yang sama. Kemudian dari yang sama maka akan ditentukan dari yang sama ada beberapa, nah itu yang terkecil di persekutuan, tapi yang terkecil dari kumpulan kelipatan persekutuan diambil yang terkecil, itu namanya KPK. Nah itu, ini Bapak Ibu bisa menyisipkan materinya ya, bisa ditambahkan. Nah ini ada kalender, adalah untuk menjawab persoalan ya tentang kelipatan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ya, menggunakan kalender ini. Nah baik, ini materi dan kegiatannya ya. Kemudian penutup adalah 30 menit menyimpulkan pembelajaran, mengerjakan soal evaluasi, menutup pembelajaran. Nah, strategi diferensiasi pertemuan 1. Jika kesulitan mencetak gambar untuk belajar kelipatan di awal, guru bisa menggunakan ranting pohon dengan jumlah daun yang sama. Ya, bisa digunakan alat-alat lain kalau Bapak Ibu misalnya repot dengan harus ngeprint gambar ya. Bisa dengan yang nyata ya. Batu atau lidi ya yang ada di sekitar sekolah. Nah, ini pertemuan 2 ya. Bagaimana membuka melaksanakan aktivitas, melakukan persepsi KPKMC, menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini di sini alurnya ya dalam pembelajarannya. Ekspektasi hasil siswa. Nah, Bapak Ibu bisa mengkaji dulu ya seperti apa. Ini bisa dipakai, bisa dikurangi ya. Yang penting intinya di dalam penyampaian konsep mata pelajarannya ya, untuk ini harus pas ya, harus sesuai. Nah ini pertemuan 2 ya, ini langkah kegiatannya, belajarnya. Ini diinikan dengan gambar-gambar. Nah, kemudian menemukan faktor suatu bilangan ya. Seperti apa? Bapak Ibu bisa melihat atau menonton dari channel Perindo Berbagi tentang pembelajaran KPK FEB ya untuk siswa, silakan. Nah, ini adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran inti ya, seperti tadi di KPK. Nah, di faktor persekutuan besar juga sama langkah-langkahnya ya. Jadi faktor dulu apa saja, kemudian faktor persekutuan, faktor yang sama, dan akhirnya faktor persekutuan yang sama mana saja, lalu yang diambil terbesar. Itulah disebut dengan faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini rancangannya, urutan kegiatannya sudah diterapkan ya di dalam modul ajar ini. Bapak Ibu tinggal memberikan kesesuaian ya dengan kondisi Bapak Ibu sekalian ya. Hal-hal yang tidak dipahami bisa ditanyakan dan Bapak Ibu juga bisa merevisinya ya. Disinilah pentingnya Bapak Ibu menonton ini video ini sampai selesai agar bisa mendapatkan pengetahuan pencerahan tentang modul ajar matematika ini. Nah, lembar kerja kegiatan siswa ya, di sini juga sudah dibuat, disiapkan ya di dalam modul ajar ini. Ini seperti ini kegiatan belajar siswa LKS ya. Ini tujuannya agar siswa mendapatkan konsep matematika tentang KPK dan FEB secara utuh dan secara berarti ya, bermakna.
sehingga pengetahuan itu pemahamannya akan maksimal. Nah, ini ya tulisan angka-angka kalian. Nah, di sini ngikuti petunjuk ya, Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Dulu ini adalah salah satu referensi ya di dalam modul ajar matematika fase B kelas 4. Nah, ini. Nanti Bapak Ibu silakan bisa mendapatkan file gratis ini dengan cara screenshot ya video yang ditonton secara utuh, kemudian di subscribe ya, subscribe, like, dan isi komentarnya, serta Bapak Ibu bisa aktifkan notifikasinya dan di-share kepada rekan-rekannya. Baik, ini Bapak Ibu untuk pensekoran juga di ini ya cantumkan ya, agar memudahkan Bapak Ibu guru di dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ini sudah ya. Nah, kemudian LKS yang kedua itu pertemuan kedua, karena kita ada pertemuan 2 ya. Ini membahas tentang FPB-nya. Nah, seperti apa? Nah, ini bisa dipelajari Bapak Ibu guru semuanya. Nah, kemudian terakhir adalah evaluasi. Evaluasi itu Bapak Ibu juga mencantumkan ya, merencanakan evaluasinya seperti apa. Nah, misalnya untuk FPB 5 soal, untuk KPK 5 soal, atau ya itu bagaimana Ibu di dalam Bapak Ibu di dalam merencanakannya. Nah, baik, ini pedoman persekoran juga ya dicantumkan seperti apa sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk melaksanakan pembelajaran. Instrumen observasi ini untuk menilai karakter siswa ya, profil pelajar Pancasila. Nah, di sini bernalar kritis, kemudian mandiri ya, mengerjakan tugas dengan mandiri, remedial bagi siswa-siswi yang mendapatkan kekurangan ataupun belum mengetahui, belum mencapai mengerti ya apa yang diinginkan, harus diberikan waktu untuk remedial ya. Seperti apa? Di sini juga sudah direncanakan. Untuk siswa yang sudah mencapai kemampuan atau pemahaman, siswa juga diadakan pengayaan namanya ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi terakhir ada remedial dan pengayaan. Nah, ini. Baik, modul ajar ini ya bentuknya bervariasi ya. Bapak Ibu jangan memikirkan ya keberbedaannya, tetapi yang penting adalah intinya modul ajar, penyampaiannya dan dilaksanakan secara baik ya. Untuk itu terima kasih Bapak Ibu ya. Demikian ya modul ajar matematika untuk fase B kelas 4. Semoga ini menambah referensi Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan kurikulum merdeka. Baik, Bapak Ibu bisa menginginkan file ini dengan WA di nomor WA yang ada di deskripsi video ini. Bapak Ibu silahkan yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi. Untuk itu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan, dan terima kasih Bapak Ibu telah menonton dengan selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.